Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau kepada setiap kita, masyarakat dimanapun berada, hendaknya kita selalu waspada terhadap maraknya kejadian pencurian dimanapun tempatnya. Baik kita sedang berada di pasar atau di tempat-tempat yang lain pula, kita harus selalu waspada terhadap pencurian, perampokan yang hari ini membuat kita tidak nyaman. Masih banyak di antara kita yang kita perhatikan, kaum muslimin yang tidak lagi punya sifat muraqabatullah. Mereka tidak bisa menghadirkan lagi perasaan bahwa Allah selalu mengawasi mereka. Allah Maha melihat. Dan yang terparah lagi adalah ketika ada juga masih di antara manusia, di antara kaum muslimin terkhususnya, yang mereka nekat mencuri di tempat-tempat ibadah, di rumah-rumah ibadah. Padahal kita ketahui di dalam kita agama Islam bahwa kita yakin Allah itu Maha melihat, Maha tahu, bahkan apa yang tersembunyi di hati kita pun Allah Maha tahu. Saudaraku, makanya hari ini kalau kita perhatikan juga begitu banyak rumah-rumah ibadah, masjid-masjid, para pengurus sudah memasang CCTV di sudut-sudut masjid. Ini menandakan bahwa negeri kita, tempat kita, wilayah kita tinggal masih belum aman dari pencurian, dari perampokan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami minta secara khusus kepada siapapun yang masih hobi mencuri, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pencurian ataupun mencuri merupakan salah satu di antara dosa-dosa besar yang akan nanti membuat hisab bagi orang itu sangatlah berat di hari kiamat kelak. Saudaraku, apakah ada pencuri yang lebih buruk dari itu? Iya, mereka adalah pencuri di saat mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pencuri yang mereka dikatakan, yang ia dikatakan oleh Rasulullah SAW seburuk-buruk manusia, yaitu mereka yang mencuri di saat sedang melakukan sholat. Kok bisa terjadi? Bahkan sahabat sekalipun ketika mendengar sabda dari Nabi yang demikian, heran dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang yang bisa mencuri sedangkan ia sedang sholat? Karena engkau katakan tadi adalah seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri dalam sholatnya." Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu fi salatih." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih? Qala la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha, atau qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Manusia yang paling buruk, kata baginda Rasulullah SAW, yaitu pencurian yang dilakukan dalam solat, mencuri di dalam solat. Mereka para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri solatnya? Bagaimana ada seseorang yang bisa mencuri sedangkan ia lagi solat ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Atau beliau bersabda, dia tidak meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudaraku, maka dari itu juga Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, innar rajula la yusalli 60 sanatan ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Sesungguhnya ada seseorang yang salat selama 60 tahun. Bayangkan saudaraku, Rasulullah menyampaikan ada seseorang itu yang kondisi salatnya udah selama 60 tahun dia rukuk dan sujud, namun Allah tidak menerima satu pun dari salatnya. Walaupun sekali selama 60 tahun ia lakukan salat, Allah tidak terima sama sekali. Apa yang menjadi penyebab? Boleh jadi sebabnya adalah dia sempurnakan rukuknya tetapi sujudnya kurang sempurna, atau sebaliknya dia menyempurnakan sujud namun dia tidak menyempurnakan rukuknya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menyakitkan dari itu, yang lebih membuat kita harus sedih, khawatir, ketika Rasulullah SAW bersabda, kalau ada orang yang sholat model demikian, yang dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya, dia tidak melakukan ruku dan sujud dengan tumakninah, dan mencuri waktu dari ruku dan sujudnya, dia percepat ruku dan sujudnya sehingga ruku dan sujudnya tidak sempurna,
Maka apa kata Nabi? "Lau mata hadza ala hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau dia mati dalam kondisi salat model demikian, maka dia mati bukan di atas petunjuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saudaraku yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kepada kita taufik dan hidayahnya sampai kita kembali kepadanya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.